Hari ini panas sekali dan aku harus jalan kaki dari gerbang perumahan ke rumahku. Intan masih di kampus karena disuruh bantuin temannya dulu tadi. Jadinya aku pulang sendiri deh naik angkot sampai depan gerbang perumahan. Aku baru saja menyelesaikan ujian hari ke-6. Rasanya lega sekali. Saat aku akan melewati rumah Bunda, aku kaget karena gerbang rumahnya terbuka sebagian. Sepertinya keluarga Bunda sudah pulang lagi ke rumah ini. Aku mendengar suara anak kecil. Sah, itu suara Arsyad. Aku yakin banget itu Arsyad. Aku kangen banget sama dia. Aku intip sedikit. Terlihat Arsyad sedang digendong seseorang. Siapa ya itu? Oh my god, jangan-jangan itu papanya Arsyad. Selama ini kan kami memang tak pernah tahu siapa dan bagaimana papa Arsyad. Tapi tak bisa lihat dia dengan jelas. Dia membelakangiku. Pakai topi pula tuh. Dan sekarang malah masuk rumah. Tak apalah. Ntar aku pura-pura main ke rumahnya saja. Assalamualaikum, laungku. Waalaikumsalam. Salamku dijawab serentak oleh semua orang dalam rumah. Aku mematung di depan pintu. Apa kabar sayang? Kata Bunda yang langsung meluruh ke arahku dan memelukku erat. Baik Bunda. Bunda kemana aja? Bunda melepaskan pelukan. Dia hanya tersenyum memandangku. Sudahlah Bun, sekarang giliran Syah memeluk artinya Icad ini, kata Kak Arisa yang muncul di belakang Bunda. Dia juga memelukku. Ayah yang sedang duduk di samping papa juga melambai kepadaku. Iyalah, masa iya ayah mau ikut memelukku juga? Haru nanti. Tapi wait, aku keliru. Kenapa keluarga Bunda ada di rumahku semua? Hei ngelamun, sergah Kak Arisa membuatku tersentak. Kalian kemana saja? Tanyaku. Kau mandi dulu sana, kita bicaranya nanti saja. Sana-sana mandi, suruh Kak Arisa sambil mendorongku agar pergi naik ke kamar. Aku yang linglung cuma menurut saja. Selesai mandi, aku turun. Di ruang TV semuanya berkumpul. Bahkan Intan pun sudah pulang. Saat ini kulihat dia sedang asik ngobrol dengan ayah dan Kak Arisa. Ayah ini memang gengnya Intan, sementara aku lebih dekat dengan Bunda. Arsyad sedang main sama mama. Icad, teriakku membuat semua orang memandangku. Anak kecil itu berlari kepadaku lalu memelukku. Ate kangen, Icad pergi kemana? Kenapa gak ngasih kabar Ate? Ate sedih tahu gak bisa main sama Icad, luahku. Ate Fafa jangan sedih. Icad sayang Ate, jawabnya lalu mengeratkan pelukan kami. Sudah, kakak ayo kesini, duduk di samping papa. Arah papa. Aku duduk di samping papa sambil mendudukkan Arsyad di ribaku. Ate Fafa, Icad mau pipis. Ayo sama om. Belum sempat aku bersuara, Dava sudah memintasku. Dia menuntun Arsyad menuju kamar mandi. Mereka seperti ayah dan anak saja ya, kata papa sambil mengikik kecil. Arsyad memang dekat sekali dengan Dava. Mungkin karena Dava bisa memberikan kasih sayang yang gak didapat Arsyad dari seorang ayah. Sambung ayah pula. Memang papa Arsyad kemana? Tanya Intan. Meninggal waktu Arsyad berumur 4 bulan. Kecelakaan, jawab Kak Arisa sayu. Tapi masih tetap berusaha menampakkan senyuman. Sorry, kata Intan seraya menggenggam tangan Kak Arisa. Oke, aku tak apa, jawab Kak Arisa. Suasana tiba-tiba berubah jadi haru gini. Wait, kalau papa Arsyad dah meninggal, terus yang tadi gendong Arsyad di rumahnya siapa? Ya Allah, kenapa bulu kuduku merinding? Jangan-jangan itu arwah papa Arsyad. Meninggal kecelakaan sih jadi gentayangan. Syifa, stop ngabur. Mana ada arwah gentayangan? Terus yang tadi gendong Icad di rumah sebelah itu siapa? Kupikir itu papanya Icad, tanyaku polos. Mungkin itu Arsy, jawab Kak Arisa. Oh Arsy, aku mengangguk-angguk mengerti. Ternyata bukan hantu, alhamdulillah. Arsy, teriakku dengan mata terbelalak. Yang
Tadi kulihat itu Arsy. Dia ada di sini. Ya Tuhan, serius yang tadi itu Arsy? Hatiku berdebar lagi. Yang lain hanya tertawa melihatku terbelalak. Bahagia sekali mereka melihatku seperti ini. Tadi Arsy kesini mengantar kami. Saat komandi tadi dia pulang lagi ke rumahnya. Soalnya harus kerja lagi. Terang ke Arisa. Oh, pulang lagi. Ya, aku belum sempat bertemu dengannya. Kenapa dia tak mau menemuiku dulu ya? Tapi aku memang tak ingin bertemu dengannya juga sih. Segan. Mukamu kenapa sedih gitu? Kecewa gak sempet ketemu Arsy, ledek Intan. Cih, aku menjuihkan bibir ke arahnya. Tenang aja, kalau udah nikah nanti kau bisa lihat dia sepuasnya, sambung ke Arsya. Intan dan Kak Arisha ini memang sudah jadi king banget, senang banget mengusik aku. Karena ujian akhir semester udah selesai, jadi kita mulai bicarakan masalah pernikahan kalian, kata Bunda tiba-tiba. Hah? Maksudnya apa? Pernikahan, ujian, apa hubungannya? Siapa yang akan menikah? Tanyaku bingung. Saat aku bertanya, Dava dan Arsyad muncul lalu duduk bergabung bersama kami. Jadi gini kak, kakek sudah merestui kakak dengan Arsy. Tapi kakek minta ini dirahasiakan dulu sampai kakak beres ujian. Kakek takut kakak jadi tak fokus ujian karena memikirkan masalah pernikahan. Jelas papa. Justru karena kalian rahasiakan ini, aku jadi tak fokus ujian tahu. Kataku tak puas hati. Kupikir kakek gak merestui, aku jadi hilang fokus karena memikirkan itu. Kelihatan jelas kok, sambung Intan sambil mengekek dengan Kak Arisha. Ish, maafin kami ya kak, kami gak tahu kalau kakak malah jadi tak fokus. Sudahlah lupakan, balasku. Satu hal lagi kak, kakek ingin kakak menikah 2 minggu setelah kakak selesai ujian. What? Kataku kaget. Makanya ayah kemarin gak pulang ke sini sayang. Ayah langsung pulang kampung untuk memberitahu saudara mara kami, kata ayah. Bunda di sisinya mengangguk mengiyakan. Perkara baik kenapa harus ditunda-tunda, lagi pula nunggu lama-lama juga untuk apa kan? Oh iya, kakek juga menyuruh Arsy kalau bisa sebaiknya dia tak menemui kakak dulu sebelum kalian menikah. Tambah papa, aku memang segan untuk bertemu Arsy. Terbaik nih kakek, tahu saja keinginanku. Tapi aku penasaran ingin tahu wajahnya. Mereka tak memberikanku foto Arsy. Ish, jangan-jangan takut aku berubah pikiran setelah aku melihat muka tuanya Arsy. Astagfirullah. Kamu gak masalah kan? Tanya mama. Aku menggeleng. Tapi Syifa punya syarat. Mereka terkejut lalu menatapku. Jangan ada resepsi sekarang please. Adakan perkara yang wajib aja yaitu akad. Hanya mengundang saudara dekat saja. Kalau mau resepsi, adakan setelah Syifa lulus kuliah nanti. Kita undang semua teman-teman, pintaku. Kita memang hanya akan mengadakan akad dan syukuran sederhana di pesantren saja. Resepsinya memang akan menunggu kamu lulus nanti, jawab mama. Syukurlah, aku lega. Aku takut batal lagi. Aku tak mau kejadian kemarin terulang lagi. Sudah nyebar undangan pada teman-teman mama, papa, bahkan beberapa teman dan dosenku juga. Tapi nikahnya tak jadi, memalukan. BTW ujian akhir semester Syifa belum berakhir. Syifa masih ada 1 kali ujian lagi tahu nanti hari Senin. Hari ini terakhir ujian, setelah ini aku bebas. Pagi mama, papa, abang, and my dear sister. Sapaku saat turun untuk sarapan. Kamu sehat? Tanya Dava. Dia tampak terlebih sehat kayaknya, sahut Intan sambil mengunyah roti kejunya. Ada yang salah? Tanyaku. Ceria banget kakak sekarang, ujar papa. Kelihatan banget ya aku begitu bahagia. Aku tak bisa pura-pura biasa saja. Memang sejak mendapat kepastian ini, aku jadi semakin bersemangat rasanya. Jangan senyum-senyum sendiri, oi nanti seri pengantinmu hilang, kata Intan. Iri aja kau, cebiku. Cepat nyari jodoh sana. Ngapain dicari, orang udah ada di depan mata, balas Intan sambil melirik Dava. Jangan berharap pada yang tak sudi, Tan, provoku. Kok benar juga, Va. Apa aku give up aja ya? Ucap Intan seolah Dava tak mendengar semuanya.
Aku hanya bisa menatap Intan tak percaya, bukan karena kaget dia akan menyerah, tapi karena aku merasakan ada yang lain dari nada suaranya saat bicara tadi. Meskipun tertawa, tapi kenapa aku merasakan kesedihan dalam kata yang dia ucapkan? Dia terluka. Baguslah kalau sadar diri, celetuk Dava ketus. Intan hanya tertawa saja mendengar Dava, sudah terbiasa sepertinya dengan kesinisan Dava. Abang tak mau menyemangati kami, hari ini terakhir kami ujian. Ucapku mencoba mengalihkan pembicaraan. Kalian udah belajar kan? Kalau gitu buat apa aku semangatin? Hasil ujian kalian tak bergantung pada semangat yang akan kuberi, tapi pada usaha kalian belajar selama ini. Makasih ya abang, balas Intan. Aku udah selesai makan, aku manasin motor dulu, Pak. Aku tunggu di luar ya. Mama, Papa, Assalamualaikum. Intan pergi setelah menyelami Mama. Abang, bahasamu gak bisa dilembutin dikit pada Intan. Marahku pada Dava setelah Intan pergi. Kamu kan tahu abang memang kayak gitu. Intan juga punya hati, Bang. Kalau gak bisa berlembut, setidaknya jangan bicara yang menyakitkan hati. Intannya juga gak masalah. Anak itu gak kayak kau yang mudah tersinggung. Kau lihat kan dia baik-baik aja tadi. Susah ngomong sama abang, suka-suka abang saja, kataku lalu pergi. Aish lupa salam. Assalamualaikum, ucapku setelah salaman pada Mama, Papa dan Dava. Meski menyebalkan, tapi aku tetap harus hormat pada Dava. Ponselku bergetar. Assalamualaikum Syifa, good luck untuk ujianmu. Jangan mikirin abang terus. Chat dari Arsy ternyata. Tapi sukses membuatku tersenyum-senyum sendiri. Mampu memulihkan moodku yang dirusak Dava tadi. Ujian selesai, aku dan Intan pergi makan-makan berdua. Sebenarnya kami diajak berlibur ke gunung bersama teman-teman yang lain setelah ujian ini selesai. Tapi aku dan Intan tak diizinkan pergi. Jadi kami main berdua saja. Itu Kak Arisha, ayo kita samperin, kata Intan saat kami baru selesai nonton. Kami pun menghampiri Kak Arisha yang sedang memilih-milih baju. Kakak, teriak kami, menyebabkan orang di sekitar melihat ke arah kami. Ya Allah, kalian berisik sekali, kata Kak Arisha. Ini kalian dari mana? Dengan pakaian putih hitam gini, habis nyari kerja? Kami baru pulang ujian, setiap ujian kan memang harus pakai seragam putih hitam. Lihat nih dasi kami, ada logo universitasnya, terang Intan sambil menunjukkan dasinya. Kalian ngapain di sini? Tanyanya lagi. Main aja, merefresh otak setelah kemarin pusing belajar, jawab Intan. Ica mana kak? Tanyaku. Lagi beli es krim, nah itu dia tuh, kata Kak Arisha sambil menunjuk ke arah belakang kami. Saat kami berbalik, kami agak terkejut juga. Arsyad sedang sama Dava. Mereka jalan bersama gitu. Ada hubungan apa Kak Arisha dengan Dava? Jangan-jangan cinta monyet Dava bersemi kembali. Terus Intan gimana? Aku memandang ke arah Intan yang sepertinya juga terkejut. Tapi kemudian dia tersenyum. Hai Ica, sapa Intan. Hai Ate, jawabnya lalu menyalami kami. Kalian ngapain di sini? Masih pakai baju seragam pula? Tanya Dava. Ini kan bukan mall punya abang. Terserah kami mau ngapain juga. Jawabku ketus. Suka-suka kalian lah, balasnya malas. Memang suka-suka kami pun, jawab aku dan Intan serentak. Kita duluan ya kak, aku dan Syifa mau ke suatu tempat dulu, ucap Intan. Aku memandangnya heran. Mau kemana memangnya kita? Hei, kalian mau kemana? Kita main sama-sama saja, rame-rame kan seru, kata Kak Arisha. Syah, biarkan saja mereka pergi. Mereka ini suka bikin malu dengan tingkah konyolnya, membuat sakit mata melihatnya. Mengganggu kita saja, ujar Dava sinis. Justru abang tuh yang selalu menyakitkan hati. Kuy Atan, kita pergi. Kami pergi duluan ya kak. Icad, bye-bye. Aku menarik Intan pergi, entah bagaimana perasaannya sekarang. Satu hal yang aku tahu, Intan tak main-main menyukai Dava. Aku bisa melihat kalau dia terluka. Kita nonton film lagi yuk Tan, ajakku. Boleh juga, jawabnya ceria. Saat menonton film, aku tahu kalau Intan menangis. Dan aku yakin itu bukan karena cerita filmnya.
Sengaja aku mengajaknya menonton film sedih, agar dia bisa menangis tanpa harus malu padaku. Aku duduk menonton TV di kamar, tapi mataku tak fokus menonton. Aku masih memikirkan hal sore tadi. Aku sedih melihat Intan sedih. Mudah-mudahan Intan bisa secepatnya mendapatkan jodoh yang baik, agar dia bisa melupakan Dava. Aku mengambil ponsel membaca ulang chat Arsy tadi pagi. Membaca itu membuatku lebih tenang. Waalaikumsalam, makasih abang. Ku ketik itu lalu ku kirim pada Arsy. Baru ku balas sekarang tak apa kali ya. Basi sih, tapi bodo amat. Tiba-tiba Arsy menelponku, mengagetkanku saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sibuk banget ya tadi. Gimana ujiannya? Abang gak mau tanya kabarku dulu gitu? Entah kenapa malam ini aku terlebih manja begini. Aish, tak perlu abang tahu kau baik-baik saja di sana. Jadi bagaimana ujianmu? Yalah tuh, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah, bagus kalau begitu. Abang kemana saja kemarin-kemarin? Sepi banget gak ada kabar. Sibuk dikit. Abang kemarin kesini kenapa gak ketemu aku dulu? Padahal aku sudah tahu alasannya. Sengaja saja pengen nanya lagi. Habis aku bingung mau ngobrol apa. Kata kakek kalau boleh kita gak usah ketemu dulu sampai menikah nanti. Lagipun kemarin abang udah lihat kamu lagi ngintip abang di balik pagar. Wuts! Oh Tuhan, ternyata dia tahu. Mana ada, abang salah orang tuh. Iya kah? Jadi siapa ya yang mengintip wajah tampan abang kemarin? Cih, tampan apanya? Ngintip pun percuma, orang gak kelihatan muka abang, membelakangiku pakai topi pula. Jadi benar kan kamu yang mengintip kemarin? Aish, ketahuan. Kenapa setiap kali nelpon dia selalu berhasil membuatku malu? Ish. Hei, kok diam? Mau ngambek 5 menit, nggak mau ngomong. Kenapa? Tahu dah. Ya udah. Jangan ajak aku ngomong. Aku nggak mau ngomong 5 menit titik. Silakan. Kenapa? Abang nggak mau pucuk aku gitu? Kamu manja juga ternyata. Biar kalau udah tua kayak abang aku udah nggak bisa manja lagi. Jadi puas-puasin manja sekarang. Yalah, orang tua kayak abang ini mana bisa manja-manja lagi. Aku keceplosan. Dia tersinggung gak ya aku ungkit masalah umur begitu? Aku gak sengaja tadi. Hai anak kecil, kenapa diam lagi? Abang gak marah aku bilang abang tua. Kenapa harus marah? Memang udah tua pun. Kamu gak keberatan nikah sama orang tua kayak abang? Enggak. Nanti kalau kita jalan berdua pasti orang akan mengatakan kita ini pasangan ayah dan anak loh. Benarkah? Malam itu aku dan Arsy mengobrol cukup lama. Biasanya aku segan dengan pria, tapi dengan Arsy rasanya berbeda. Malam itu aku tidur dengan nyenyak. Kakak, semalam kakak teleponan dengan Arsy? Tanya papa. Heran kenapa papa tahu? Aku mengangguk. Kak, papa bukan ngelarang. Papa tahu kalian mungkin ingin lebih saling mengenali. Tapi untuk sekarang, kalian belum ada ikatan apa-apa. Ngobrol berdua begitu bisa menimbulkan dosa dan fitnah juga meski gak saling bertatap muka. Papa harap untuk sekarang jangan bergayut dalam telepon dulu lah. Nanti kan setelah menikah kalian bisa ngobrol banyak, kata papa menasehati. Iya pak, Arsy juga semalam sudah bilang gitu juga. Kami gak akan teleponan lagi untuk menghindari fitnah. Papa tenang aja, kakak ngerti kok. Makasih papa sudah mengingatkan kakak. Aku tersenyum pada papa. Ya, semalam Arsy memang mengatakan bahwa sebaiknya selain jangan ketemu, kami juga jangan teleponan berdua. Setan kan bisa datang dalam bentuk apapun. Apalagi imanku juga kayak nyawa-nyawa ikan kalau gak ada air. Papa memelukku. Syukurlah anak papa sudah paham. Pengen dihag juga, kata Intan yang tiba-tiba datang menghampiri kami.
Intan peluk mama saja, kata mama pula yang muncul entah dari mana. Dan terjadilah adegan pelukan Intan dan mama. Mereka habis sembunyi kayaknya nguping pembicaraan aku dan papa. Soalnya tiba-tiba muncul gitu. Kamu juga gak boleh terlalu banyak main lagi, Fa. Kamu itu calon pengantin. Darah manis kalau kata orang tua dulu. Kalau bisa 2 minggu ini diam di rumah saja, kecuali kalau ada keperluan mendesak. Seperti nyobain baju pengantin, pilih cincin, suntik tete, dan penataran pernikahan. Ucap mama. Tiba-tiba tenggorokanku gatal saat mama membahas tentang penataran pernikahan. Kenapa, Kak? Nggak apa-apa kok, Pak. Aku memandang Intan yang sudah tersenyum. Kemarin aku baru saja bahas tentang itu dengan Intan. Bukannya kami tak tahu, pasti pas penataran akan dibahas bab tanggung jawab istri yang itu. Aku malu. Apalagi kalau ada Arsy di sampingku pas bahas itunya. Bagaimana ini? Arsy sudah pergi penataran sendiri kemarin. Arsy itu susah dapat waktu luang, jadi pas kemarin libur dia pergi sendiri. Kamu nanti pergi dengan Intan saja ya, maklum mama. Yes, alhamdulillah. Tapi tak boleh main, seriusan itu. Ntar kalau aku bosan gimana? Ish, sebal. Menjelang pernikahanku yang tinggal beberapa hari lagi, keluargaku sangat sibuk kesana kemari mengurus segala sesuatunya. Kupikir akad nikahnya akan digelar di rumah baruku ini. Ternyata keluargaku sepakat untuk melaksanakan akad nikah di rumah lama kami. Aku cucu perempuan satu-satunya, jadi keluarga besarku selalu antusias dengan hal-hal yang menyangkut pernikahanku. Bisa kukatakan aku amat disayangi. Aku agak deg-degan juga menjelang D-Day ini, tapi keluargaku selalu menenangkanku. H-6 kemarin, aku dan Intan sudah ke butik pengantin mengambil baju yang akan kami gunakan nanti. Intan akan jadi pengapitku tentu saja, jadi dia harus memakai baju khusus juga. Dia juga harus didandani. Siapa tahu ada salah satu saudaraku yang tertarik padanya. Pulang dari butik, aku dan Intan langsung melakukan penataran ke KUA. Karena aku ditemani Intan, jadi penatarannya tak membosankan. Dan satu hal lagi, malah Intan yang banyak bertanya, sampai bapak petugasnya berpikir Intan yang akan menikah. Hari ini sudah H-5. Aku baru saja melakukan suntik tetanus. Tiba-tiba saja badanku terasa pegal setelah disuntik. Mungkin itu efeknya kali ya. Karena persiapan pernikahan dah hampir selesai, jadi aku bisa beristirahat dulu. Tak terasa sudah H-3. Besok aku akan pulang ke rumah lamaku, karena lusa katanya akan ada acara pengajian di sana. Syifa. Kak Arisa datang mengagetkanku yang sedang menghias barang hantaran. Lucu juga, harusnya aku tak boleh melakukannya. Tapi karena keluarga ayah dan bunda belum pada datang, jadi aku dan Intan membantu menghias barang hantaran. Rumah pengantinnya sebelahan sih, jadi ya gini. Arsy on the way, dia pulang hari ini, bentar lagi nyampe, kata Kak Arisa. Hah? Katanya besok, kok jadi sekarang? Gimana ceritanya? Kalau gitu aku pulang aja ya Kak. Barang hantaran ini aku hias di rumahku saja, kataku kalut. Kenapa kalut gitu? Ini peluangmu untuk melihat Arsy. Kamu gak mau? Tanya Kak Arisha. Aku segan lah Kak. Sudahlah aku pulang saja. Assalamualaikum. Aku berlari pulang ke sebelah meninggalkan pekerjaanku yang belum selesai itu. Mama yang sedang membereskan barang yang akan dibawa besok juga sepertinya heran melihatku berlari-lari masuk ke kamar. Aku ingin ketemu Arsy, tapi aku segan. Mama dan bunda sih memang menyarankanku untuk bertemu dia sekali saja. Bahkan bunda juga mengajakku main ke tempat kerja Arsy, tapi aku tak mau. Aku mengintip dari jendela kamarku. Sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah bunda. Sepertinya Arsy sudah sampai. Aku berdebar menunggu dia turun dari mobil. Seseorang turun dari mobil itu. Dan wow, Arsy beneran tua ternyata. Itu bukan Arsy, itu ayah. Aish, ternyata Arsy masih belum nyampe.
Rasa penasaranku tiba-tiba hilang. Mood mengintipku sirna begitu saja. Nanti juga pasti aku ketemu Arsy kan. Mending aku tidur siang saja sekarang, ngantuk. Aku bangun lalu melihat jam. 16.16, astagfirullah, aku belum sholat asar. Aku mandi membersihkan diri, bergegas karena takut waktu sholat habis. Selesai sholat, aku duduk di balkoni kamar. Ada banyak mobil di rumah bunda. Mungkin saudaranya sudah datang. Setelah lama memandangi rumah sebelah, aku merasa ada yang aneh. Kenapa aku merasa tak enak hati ya? Aku berteriak saat melihat ada tawon yang menyengat tanganku. Sakit sekali rasanya. Tanganku berdenyut. Aku terjatuh dari kursi dan kursinya malah menimpa tanganku yang sakit tadi. Rasanya pengen menangis. Ini namanya sudah disengat jatuh lalu tertimpa kursi. Ada beberapa tawon lagi datang. Aku sulit untuk bangun dengan keadaan tanganku yang sakit. Tawon-tawon itu semakin mendekat lalu menyengat wajahku. Papa, tolong kakak, papa. Aku berteriak meminta tolong. Benar-benar sakit rasanya. Dari mana tawon-tawon ini muncul, Is? Aku terus berteriak sampai suaraku hampir habis. Beberapa lama kemudian, Papa dan Dava datang. Kakak kenapa? Sayup-sayup kudengar suara Papa. Sakit, Pak, kataku lemah. Ayo kita ke rumah sakit. Dava mencempungku dan aku tak ingat apa-apa lagi.